أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan perintah Allah berpuasa di sepanjang bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin membahas terkait dengan manfaat puasa pada sistem imun tubuh dan beberapa sistem tubuh lainnya. Allah memberi perintah kepada kita manusia pasti memiliki tujuan dan maksud yang sangat baik untuk kita. Karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang tahu persis tentang tubuh kita. Ibarat sebuah barang, maka dapat diperbaiki melalui manual yang disertakan pada barang itu, yang manualnya dibuat oleh pencipta barang tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini beberapa orang peneliti dari Amerika telah menerbitkan sebuah artikel hasil penelitian mereka di Journal of Proteomics, sebuah jurnal yang bereputasi internasional. Mereka membuat penelitian terkait dengan puasa yang dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, dan dilakukan berturut-turut selama 30 hari. Puasa seperti ini hanya dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim pada bulan Ramadan. Mereka mengumpulkan sebanyak 14 orang sehat, diambil darahnya, kemudian diminta berpuasa seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan diambil darahnya secara teratur sampai selesai waktu, yaitu 30 hari. Apakah hasil yang diperoleh dari darah orang-orang tersebut? Ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi hasilnya. Yang pertama, puasa Ramadan meningkatkan beberapa jenis protein tertentu, di mana protein ini biasanya adalah protein yang mengalami penurunan pada penderita kanker yang mempunyai prognosis buruk dan yang telah mengalami penyebaran atau yang dikenal dalam istilah kedokterannya yaitu metastasis. Contoh protein tersebut adalah LAT1, yaitu Large Tumor Suppressor Kinase 1, yang biasanya
diekspresikan pada kanker hati, kanker serviks, dan kanker paru-paru menurun pada penderita penyakit kanker tersebut. Pada darah orang yang berpuasa, GP-LAT1 ini meningkat 9 kali dibanding sebelum puasa. Contoh lain adalah CFHR1 dan COLEC10. Dua protein ini yang biasa menurun jumlahnya pada penderita kanker hati. Pada darah orang yang telah berpuasa minggu keempat meningkat sebanyak 160 kali untuk CFHR1 dan 14 kali untuk COLEC10-nya. Sebaliknya, puasa juga memberikan peningkatan pada protein-protein yang biasanya ditemukan dalam keadaan berlebihan pada penderita kanker. Contohnya, B4GALT1 biasanya diekspresikan secara berlebihan pada penderita kanker hati, kanker payudara, dan kanker paru-paru. Kemudian ASAP1 diekspresikan berlebihan pada penderita kanker rahim, dan FMOS yang biasanya diekspresikan berlebihan pada penderita kolon. Pada darah orang yang berpuasa setelah minggu keempat diperoleh penurunan protein-protein tersebut. Maha kuasa Allah. Dengan kata lain, puasa sangat berhubungan dengan efek anti kanker. Kemudian hasil kedua menggarisbawahi puasa dapat menginduksi perbaikan DNA yang rusak akibat sinar UV dan sinar radiasi dengan mengatur ekspresi CEP164, yaitu sebuah protein yang berperan dalam perbaikan DNA. Dengan kata lain, puasa dapat mencegah dan mengobati kerusakan DNA yang disebabkan oleh cahaya UV atau ultraviolet dan radiasi-radiasi lainnya. Hasil yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi lagi yaitu puasa dapat menurunkan akumulasi lemak di dalam hati dan di dalam otot dengan mengatur jam sirkadian tubuh melalui pengaturan protein NR1D1. Dengan kata lain, puasa juga dapat mencegah dan mengobati penyakit-penyakit terkait metabolisme tubuh seperti diabetes mellitus, perlemakan hati, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah puasa dapat meningkatkan 40 kali ASGR2, yaitu sebuah gen yang mengekspresikan reseptor asil glikoprotein yang berperan dalam proses apoptosis dan mengatur sistem imun di dalam hati. Dengan kata lain, puasa dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan mengeluarkan toksik dari dalam tubuh. Subhanallah, Maha Kuasa Allah, tidak ada suatu perintah yang tidak ada maknanya bagi tubuh kita. Sebenarnya banyak hal lagi yang dapat kita kupas secara saintifik dan kita kaitkan dengan perintah Allah, seperti perintah sholat dan perintah lainnya. Pastinya semua ada maknanya. Semoga dengan adanya penjelasan sedikit ini dapat lebih memantapkan semangat kita untuk melaksanakan puasa sepanjang bulan ini, dan semoga Allah memberi kita tubuh yang sehat, imun yang tinggi yang dapat melawan virus yang saat ini berkeliaran di sekitar kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.